Masih cuma semua. Lalu seberapa kali kita jatuh dalam dosa dan menyakiti Tuhan? Benar-benar jujur. Oke, terima kasih untuk kejujuran. Kejujuran adalah awal kemudian. Nah, sekarang lagi viral masalah dengan penyimpangan, itu ya, di mana orang bicara penyimpangan. Kita ditangkap di bawah ada webinar tentang penyimpangan. Di mana orang bicara tentang penyimpangan, tapi kita juga lihat sekarang itu begitu mudah orang bunuh diri, betul ya? Jadi kita bunuh diri. Apa korelasi antara bicara penyimpangan dan orang bunuh diri? Apakah bicara tentang penyimpangan itu cukup? Apa yang harus kita lakukan? Seolah-olah sekarang ini bunuh diri itu adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Ilmu yang tinggi, pendidikan yang tinggi itu tidak cukup untuk membuat orang hidup bijaksana. Kasus bunuh diri kita buat orang bodoh. Orang punya uang, orang kaya, punya kenalan. Beberapa kasus dibuka mahasiswa yang dari sekolah. Seolah pendidikan dan pengalaman hidup itu cukup membuat orang bisa bertahan dan menangani kesulitan hidup. Baru-baru ketika kesempatan untuk di KKR di satu SD, lalu dia bilang bahwa coba kita ingat masa-masa kita sekolah dulu, ya, mungkin angkatan kita lah ya di kelas X, di kelas D. IQ itu sangat diandalkan, betul ya? Kita berbicara-bicara untuk dapat nilai yang tinggi, angka yang tinggi. Tapi coba sekarang tanpa bermaksud menyakiti orang lain yang menyombongkan diri. Coba kita ingat, kita yang nilai paling rendah kelas di sekolah dulu, dengan kita punya teman-teman yang nilai tinggi. Sekarang coba kita lihat hidup kita, mana yang bisa bertahan dengan kesulitan. Sepertinya ini tidak cukup buat orang bisa bertahan dengan kesulitan. Lalu dulu kita yang jurusan biologi, saya jurusan biologi, jurusan IPA yang sana di agama, semua orang bekerja untuk masuk ke jurusan yang dibanggakan. Tapi sekarang dalam fakta membuktikan, justru yang dianggap jurusan keuangan mereka jadi kita punya bos. Orang guru-guru masuk IPA, guru-guru masuk jurusan biologi, fisika, punya bos jurusan apa? Fisika, apa? Sosial, bahasa. Seolah-olah sekolah itu tidak cukup mempersiapkan orang menghadapi kesulitan hidup. Makanya ada yang bilang apa? Ijazah kamu membuktikan kamu pernah sekolah, tapi tidak membuktikan kamu mengerti dan kamu bisa bertahan dalam hidup ini. Sekarang kita sedang merayakan juga apa? Minggu lalu bulan pertama, besok tanggal 3 itu tepat. Kita teringat satu peristiwa tentang di masa akhir. Teman-teman saudara ayah akan kasih tahu cerita tentang Gabriel kepada Zakaria dan kepada Maria. Ketika Gabriel datang kepada Maria, dia ngomong panjang lebar dengan Maria, mereka bersoal jawab. Maria bertanya kenapa? Karena cerita tentang perempuan yang hamil di usia tua beberapa kali terjadi dalam sejarah Islam. Mulai dari cerita Sarah, ya, usia 90 tahun, usia 80 tahun, jadi tidak sama Adam 10 tahun, 89 tahun. Lalu cerita tentang Hana, cerita tentang Ribka. Tapi cerita tentang seorang perempuan tanpa laki-laki hamil itu pernah ada. Dan bagi Maria yang sulit tidak masuk akal. Tapi dia punya pernyataan terakhir adalah aku hamba Tuhan. Dia bilang pada aku menurut perkataan. Sebelum Maria kata itu dan Gabriel pergi, Gabriel mengucapkan satu kata kalimat pendek yang menjadi penguatan bagi Maria. Yaitu dia bilang begini, Elizabeth sangatmu sudah hamil dalam bulan 6 bulan. Kenapa Gabriel tidak datang ke Maria dulu bahkan Elizabeth? Elizabeth dalam tadi dia Zakaria. Ada jeda lebih dari 6 bulan pasti. Karena setelah logikanya setelah Zakaria dengan itu mungkin tidak langsung 2 bulan lagi tersebut dengan Elizabeth. Pasti ada beberapa waktu juga. Nah,
Maria mendengar itu, lalu Alkitab bilang, setelah itu Maria bertemu dengan Elizabeth. Apa yang terjadi ketika Maria bertemu dengan Elizabeth? Elizabeth mengucapkan satu kalimat yang sangat penting bagi Maria sebagai manusia. Jadi Elizabeth bilang begini, siapakah aku sehingga ibu Tuhanku dapat mendengar? Itu kalimat yang kalau orang mendengar, apa yang sudah saya tapi bagi Maria itu penguatan yang luar biasa. Dia sudah mendengar kepada Tuhan yang mengutus darinya, lalu dia mendengar dengan manusia. Kita ingat Elizabeth itu adalah istri dari seorang imam besar. Jadi apa yang dikatakan oleh Elizabeth itu pengaruhnya besar sekali. Dan itu membuktikan bahwa Maria yang hamil bisa diterima secara sosial. Yang kedua, bagi yang menyakitkan oleh Maria itu juga bisa diterima menurut hukum orang. Kenapa? Karena isu yang berkembang adalah Maria hamil di luar nikah. Dan itu yang Maria lakukan. Dia akan dirajam sebenarnya. Tapi ketika Elizabeth, istri seorang imam besar, mengatakan bahwa engkau adalah ibu Tuhan, menjadi kekuatan yang besar bagi Maria. Buktinya apa? Buktinya Maria tidak dirajam sampai mati. Bukti yang kedua, Yesus bukan anak hasil persinahan. Karena menurut hukum Taurat, anak hasil persinahan tidak boleh masuk ke Bethel. Tapi Yesus ketika setelah dia dilahirkan, 8 hari kemudian dia masuk ke dalam Bethel. Dia disunat di Bethel. Dia diterima. Lalu dia juga menjadi raja. Apa makna bagi kita dalam cerita ini? Maknanya adalah ketika Tuhan memilih kita, sebelum dia memilih kita, bahkan mungkin dalam perencanaannya dia memilih kita, dia sudah menyiapkan segala jalan. Amin. Amin betul. Coba teman-teman pikirkan satu hal ini. Entah ini di dongeng, entah di cerita-cerita mitologi ataupun, pernahkah ada satu kerajaan, seorang raja, seorang presiden, seorang pemimpin satu bangsa mengutus rakyatnya dan tangannya pergi berperang tanpa memperdengarkan mereka? Ada kesana? Pernah dengar? Kapan ini dong? Tidak pernah ada. Berarti kalau seorang raja mengutus, maka dia sudah mendengar. Baru diutus. Kalau Tuhan mengutus teman-teman menjadi pengurus pelayan pemuda ataupun juga dalam pekerjaan di dunia ini, Tuhan mengutus percaya segala jalan sudah tersedia. Dia sudah siapkan terus kita. Otoritas itu mendahului perintah. Sekali lagi saya katakan, otoritas mendahului perintah. Ketika Yesus di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 cerita Yesus naik ke surga, dia suruh memerintah ke satu peti bertemu dengan dia. Di ayat 18 ketika Yesus memandang mereka memanggil Yesus, beberapa langsung menyembah, beberapa ragu-ragu. Yesus melihat ada yang ragu-ragu, lalu dia mengklaim sebuah otoritas, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Dia mengucapkan otoritas, lalu dia bilang begini, pergilah, jadikan semua bangsa mulia. Jadi otoritas mendahului perintah. Kalau kita sudah diberi perintah, otoritas sudah kita miliki, dan dia menjamin otoritas itu berjalan terus sampai ketika dia bilang pergi jadikan semua bangsa itu bangsa mereka, ajarkan mereka semua yang telah diajarkan kepadamu, ketahuilah aku dan kamu senantiasa pegang ancaman. Otoritas itu menyampaikan sampai selesai. Amin. Siapa yang percaya? Yang percaya tepuk tangan sekali. Yang percaya tepuk tangan sekali. Amin. Kalau Tuhan mengutus kita, percaya otoritas itu disediakan. Kalau Tuhan mengutus kita tanpa memberi otoritas, itu sama dengan dia memunculkan dirinya sendiri. Kalau Tuhan mengutus kita, artinya kita sudah diperintahi. Buktinya di dalam Kisah 1:8 dia bilang begini, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan dapat kuasa kalau kamu akan pergi dan beritakan Injil. Itu janji kita. Nah sekarang kita mau bertanya kepada teman-teman semua, siapa yang percaya bahwa Allah itu baik? Angkat tangan. Turun tangan. Siapa yang percaya bahwa Allah itu berkuasa? Terima kasih. Kalau teman-teman percaya bahwa Allah
tapi dia tidak berkuasa. Oke? Terima kasih. Hal yang baik tapi tidak berkuasa, tapi kita tidak punya masalah yang iman. Kenapa? Karena dia menciptakan semuanya, tetapi dia tidak berkuasa untuk orang yang berbicara. Itu fakta yang kita lihat. Next. Kalau kita percaya bahwa Allah itu berkuasa tapi tidak baik, kita tidak punya masalah yang iman. Kenapa? Karena dia menciptakan semua, tapi dia juga tidak berkuasa menghukum orang-orang jahat. Nah, next. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah itu tidak berkuasa, kita punya masalah yang iman. Ada tantangan besar dalam kita. Kenapa? Oke, Allah itu baik, tapi kenapa dia biarkan bicara? Dia tidak berkuasa untuk mengatasi kejahatan itu. Kalau Allah itu baik, kenapa dia tidak menolong Yesus yang tidak menderita di jalan dia berkuasa dan bisa. Kenapa dia tidak menolong? Makanya orang-orang itu bilang, kalau engkau Mesias turun dari salib, kami percaya engkau Mesias. Coba teman-teman, 1-2 menit di depan, coba kita ini baik-baik. Apakah ada masalah dengan saya? Dulu ketika bagi sakit kita bilang, Tuhan kalau engkau tidak sembuhkan mereka, mereka percaya tidak ada. Mereka punya masalah di mana sampai sakit? Karena mereka menderita dan stres frustasi dengan penyakit selama 6 tahun. Mereka percaya engkau tidak ada. Tapi itu doa seorang stres. Kenapa? Karena mereka bicara dengan Tuhan, kalau engkau tidak sembuhkan mereka, mereka tidak ada. Lalu mereka bilang mereka percaya engkau tidak ada. Itu doa seorang stres. Bagaimana teman-teman menjelaskan kepada orang lain tentang Tuhan yang baik dan berkuasa itu? Coba kita, misalnya ada orang yang tidak percaya Yesus atau seorang ateis atau orang Kristen pun yang tidak sungguh-sungguh yang Tuhan bilang kalau Tuhan itu baik, begini dia. Kenapa lu sedang berbicara? Lu berdoa berbicara sedang berbicara. Kalau Tuhan itu baik, kenapa lu terus tahan keras, terus. Kalau Tuhan itu baik, kenapa lu semua begini? Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya tahu bahwa saya tidak pernah jadi? Apakah Tuhan tidak berkuasa? Kalau kamu keluar dari kesulitan satu ini, kita punya masalah yang gimana? Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya punya masalah tidak selesai? Maka putar di sini saja. Kita punya masalah yang gimana ini? Coba jujur, teman-teman harus jujur dengan keadaan ini. Karena Tuhan tidak pernah tersinggung dalam berdebat dengan dia. Coba teman-teman lihat cerita kita. Abraham berdebat. Mana mungkin hakim yang adil menghukum orang benar dengan orang tidak benar? Lalu dia doakan subhanallah dan subhanallah. Tuhan tidak pernah marah. Dan di ayat yang kita baca dalam Habakuk 3 itu ada perdebatan antara Abraham dan Tuhan. Mari kita lihat, kita punya bacaan. Di dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 19 mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, masih proses itu mencepat. Sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kami lomba tertawa dari Tuhan dan tidak ada yang besar dalam kami. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, dan dia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatan kuasa, yang membuat aku seperti kaki besar yang menjaga aku berjejak di bukit. Ya, ini menunjukkan yang berjejak. Kami silakan dulu. Banyak orang berputar dengan masalah hidup sampai membuat dia stres, memberikan tekanan di depresi. Lalu biasanya ada musuh atau MC, biasanya kita hidup di ujian, dibilang begini, langkahkan belamu dan marilah kita masuk ke dalam dirimu. Itu ya, pengalaman itu seperti itu. Sampai ada apa? Angkatan Bapak dan biasanya ada dan akan juga ujian. Baru-baru di resident teman-teman kita tanya. Kalau orang tidak punya masalah hidup, orang tidak punya beban, 10 tahun dari hari ini, dia 10 tahun dari sekarang tidak ada masalah dalam hidupnya. Dia tahu semua akan baik-baik saja, tidak akan ada masalah. Apapun yang dia mau, dia dapat, bahkan tidak yang dia mau dia dapat. Pertanyaan mereka, dia masih cari Tuhan. Kira-kira dia masih cari Tuhan. Semua yang dia mau ada, bahkan yang dia tidak mampu diberikan. Kira-kira seperti Salomo. Apapun,
Semua tidak mau jari, tapi begini bumi tidak perlu semua dalam. Kira-kira ini perlu cari Tuhan. Kita orang seperti itu. Makanya berbagai hidup, masalah hidup kita adalah gateway, itu adalah akses kita ketemu dengan Tuhan. Makanya dalam Matius 11 ayat 28 yang sering kita hafal, Yesus bilang begini, marilah datang kepadaku kamu semua yang memiliki Yesus dan berberat, aku akan beri kemuliaan. Itulah untuk pasal dan belajar kepada Tuhan, kata lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan kemenangan. Masalah hidup itu adalah akses kita bertemu dengan Tuhan. Makanya ketika orang komplain dengan Tuhan, orang berdebat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah bersini. Tuhan tidak bilang ini, stop dia. Tunggu, Tuhan tidak begitu lagi. Tidak. Kalau kita baca tentang Mazmur kedua adalah pertemuan hidup orang dengan Tuhan. Bahkan Mazmur 73 yang terkenal pada Asaf, dia bilang begini, percuma saja aku bertahan hidupku bersih. Aku bertahan hidupku bersih, tapi orang yang tidak cari Tuhan, orang pasti hidupnya gemuk seolah-olah tidak mengalami penderitaan manusia. Dia komplain sama Tuhan. Dan Tuhan tidak setuju. Bahkan di ayat-ayat 26-28, ayat yang terkenal yang memiliki dari lagu, sekarang kita hidup dan kami tahu misalnya menumpang itu dan menjadi tetap Allah selama-lamanya. Jadi kata-kata punya bermenangi masalah ini tidak masalah dengan Tuhan. Kita akan baca kisah tentang Habakuk. Habakuk itu dari nama Habakuk itu namanya artinya menenggak, hanya berdoa. Habakuk punya masalah besar. Ketika dia melihat keadaan ada masalah yang sangat besar. Kesimpulan sementara dari Habakuk begini begini. Habakuk mulai bertanya kepada Tuhan. Coba untuk menunjukkan Habakuk 1 ayat 2 yang warna merah. Habakuk mulai dengan satu. Next. Ya, dia mulai dengan pertanyaan ini. How long, Lord, must I call for help, but you do not listen, or cry unto you, violence, but you do not save? Berkata Tuhan, aku menunggu, aku berteriak, violence, masalah, kejahatan di mana tetapi engkau diam dan tidak menolong. Aku tunggu berapa lama? Apa aku punya masalah? Mulai dengan dia tulis surat masuk ke komplain dengan Tuhan. How long, Lord, must I call for that? Sampai berapa lama aku harus berseru? Masalah tidak bisa. Ada cerita beda 6 tahun menjadi sakit yang tidak tahu alasan apa. Sudah melayani sekian lama, tapi tetap sakit. Sampai dengan Tuhan tidak sembuhkan dan terjadi Tuhan tidak. Itu serius kita ngomong ini. Segala macam cara bisa kita tetap sakit. Habakuk bertanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab Habakuk begini, kamu tidak akan percaya jika aku mengatakannya kepadamu. Itu jawaban Tuhan. Kamu tidak akan percaya kalau aku mengatakannya kepadamu. Lalu respon Habakuk, baiklah engkau adalah Tuhan, namun tetap saja ceritakan lebih banyak kepada saya mengapa ini terjadi. Sekarang Tuhan tolong ceritakan kepada saya. Bisa baca dalam 1:17 sampai 2 ayat 1. Tolong ceritakan, tolong kasih tahu. Kalau apa jawaban Tuhan? Tuhan menjawab Habakuk dengan mahal. Kamu melihat yang cukup luas. Dan Tuhan begini, jangan sok tahu. Kamu punya pandangan, kita punya pandangan ini hanya satu di tembok itu. Melihat hanya batas tembok ini, digusur dan Tuhan tidak tahu apa yang. Kalau kita ngomong sekarang, menurut jangan sok tahu. Dia menang diri. Ayat kedua, kamu akan katakan. Yang ketiga, aku memiliki rencana yang akan terjadi di hidupmu. Yang keempat, kalau bilang aku belum bertahukan karena kamu tidak akan percaya kalau saya kasih tahu. Kamu belum siap untuk percaya. Ayub dalam kisahnya, Ayub punya kemakmuran siapa itu hanya satu pasal. 40 pasal itu dia hancur-hancuran. Dia buku 40 pasal dalam hidupnya. Sampai muncul 60 pasal tahun 2 ayat 2 dia bilang, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana gagal. Aku tahu. Ayub butuh 40 sampai 21 pasal. Nah, kau butuh berapa pasal? Mau berapa pasal?
Dan menceritakan bagaimana kita butuh dan takut untuk Aisyah dan total komitmen itu. Untuk benar-benar berserah kepada Tuhan kita mengenal tahun. Walaupun kita sudah melayani dari tahun 94 di pemuda di Indonesia. 5 tahun kemudian 4 tahun kemudian kita sakit. 6 tahun 2002 baru kita sudah parah. Jadi kita mulai itu dengan penyakit yang menjadi teman-teman itu pernah dunia. Kita pernah mengalami dia yang namanya nasako, nasib 1 koma. Mulai semester 1 IP 2,9 2,8 semester 3 1,5. Mereka stres dengan kehidupan yang sakit ini. Tapi ya, ini sampai dengan menjauhi jalan Tuhan berproses dengan semuanya. Next, kemudian apapun sebuah doa yang tadi kita sudah baca dalam 19 dia berproses dengan Tuhan sampai dia menutup suratnya dengan sebuah yang menyenangkan. Sekalipun Tuhan Allah tidak berdoa dan seterusnya. Kita sudah baca. Dia nyanyikan semuanya. Next. Jadi tidak ada salahnya untuk bertanya kepada Tuhan. Abang bertanya mengapa Tuhan? Mengapa Engkau membuka matamu untuk melihat masalah ini masalah, tetapi Engkau tidak membuka telingamu mendengarkan suara? Untuk mengerti kenapa Tuhan? Kenapa biarkan saya melihat masalah ini? Kenapa Tuhan biarkan saya melihat masalah di luar saya? Masalah di pekerjaan saya, masalah di pendidikan saya, masalah di mana? Kenapa Tuhan biarkan saya melihat, tapi Tuhan tidak menolong saya untuk keluar dari masalah? Apapun punya masalah. Dan semua pertanyaan itu tidak bahagia. Next. Karena masalah apapun itu kejahatan merajalela di mana-mana. Suap, korupsi, kekerasan, baik alat mengganggu taman saja dengan juga. Next. Dari saat itu, kekuatan kerajaan Asyur sudah mulai melemah. Apapun terjadi, kapan ada orang yang datang hajar di orang di gereja? Kapan Tuhan datang di orang itu hajar di orang yang korupsi, yang membawa suap, yang membawa kekerasan? Kapan Tuhan datang itu hajar? Seperti coba dari sisi gereja, dari sisi barat kita keluar satu jalan terus ada yang ingin mau saya berdoa bagaimana? Bukti hancur di sini. Kapan ada orang menghantam dari dalam sini? Tapi begini, kapan ada orang menghantam orang yang melakukan kejahatan? Mau tunggu Asyur dan saya menghantam, Asyur sudah mulai lemah. Asyur sudah berhasil tarik suku keluar dari Israel. Menjadi diaspora ini sudah mulai lemah. Siapa yang mengatakan apa mereka? Next. Seperti sekarang kita punya masalah di mana kita berdoa setelah itu seperti menghadap langit tembaga merah yang tidak bisa tembuskan ke surga. Seolah-olah tidak ada pertolongan. Kenapa Tuhan tidak? Kenapa Tuhan tidak berbicara? Next. Kita berdiri sering berdoa untuk hal seperti ini. Kapan Tuhan hukum orang jahat? Kapan Tuhan buat supaya kami sejalan dengan amal dimanapun Tuhan binasakan para koruptor dan sebagainya? Kapan? Kapan Tuhan? Kapan? Kapan kita bisa sembuh dari ini sampai ini? Kapan kita bisa dapat pekerjaan? Kapan bisa dapat orang yang malam ini mahal itu? Mahal ini bisa kok? Kapan Tuhan? Nanti jangan keluar kalau kita kapan menikah? Sebenarnya kalau mereka punya anak, apa itu? Kalau seluruh itu berdiri, kita mengingat. Next, Tuhan bilang dia sedang membesarkan Babilonia tentang negara dunia. Kita melihat sedikit teman-teman melihat ini secara Tuhan bekerja di balik-balik. Bangsa Asyur itu bangsa yang sangat jahat dan bejat. Dia mau menghukum, dia datang dan hantam itu habis tidak ada tersisa. Itu bangsa Asyur. Satu dia tarik suku keluar Israel sampai hilang. Bangsa Asyur kalau menghukum itu begitu luar biasa. Makanya kita mengertinya nama Yunus tidak mau pergi ke kota ini. Karena dia sangat benci dengan ini. Untuk tahu jahat. Dia bisa memilih orang di ini. Mau kalau tangkap kawan perempuan yang dia akan membangun. Itu anak bayi anak perempuan, lalu buktikan dengan belang untuk tahu mereka terlalu jahat, mereka kalau datang
silang sejarahnya. Nah, sedangkan Tuhan punya rencana hidup dari itu yang harus terjaga, karena Dia akan melahirkan keturunan Mesias. Tuhan punya rencana besar di balik ini yang apa itu tidak tahu. Makanya yang hancurkan Yehuda adalah bangsa Babel yang memperhati orang-orang cerdas, yang menjaga silsilah itu, sehingga Tuhan tahan Asyur tidak boleh menutup Yehuda. Lalu Tuhan biarkan Babilonia menghukum Yehuda yang berdosa, tapi tetap menjaga rencananya. Percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan kita hadapi satu masalah yang percaya, masalah yang tidak akan pernah menghancurkan kita, masalah tidak pernah menghancurkan iman kita, masalah akan dipakai oleh Tuhan untuk membuktikan seperti apa iman kita dan kepada siapa kita beriman. Kalau Tuhan izinkan satu masalah kita. Next. Dari sini kita mengerti Yeremia 29 ayat 11. Teman-teman tahu surat Yeremia ini dikirim kepada bangsa Yehuda di Babilonia, di Babel. Teman-teman masih yang telah ini, apa? Sebab aku tahu rencana apa yang akan aku mengenai kamu, yaitu rencana dan sejahtera bukan rencana sejahtera kamu untuk mendatangkan masa depan yang mengharapkan oleh Babel itu dihukum oleh Tuhan. Yehuda dihukum oleh Tuhan melalui bangsa Babel karena mereka berdosa. Tapi bagaimana mungkin Tuhan bilang kamu pergi ke sana untuk dalam rencanaku, kamu pergi ke sana untuk damai sejahtera, untuk kecelakaan. Ada sesuatu yang bagi wajar yang tidak mengerti tentang rencana Tuhan. Tapi dia punya rencana dan dia sanggup menjaga rencana. Ada satu cerita yang kita mengenai. Waktu Abraham dipanggil Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 1 dan seterusnya. Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Kasdim, keluar dari Haran dan menuju Kanaan. Kemudian ketika terjadi kelaparan di Kanaan, Abraham dan Sarai, Abraham dan Sarai itu pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, Firaun ambil Sarai. Seorang raja kalau dia ambil seorang perempuan, kira-kira apa yang terjadi? Apa dia ambil untuk menjadi budak yang situ? Kasih Tuhan sudah punya rencana dan sebagainya. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berintervensi. Firaun tidak boleh apa-apakan Sarai. Yang boleh apa-apakan Sarai cuma Abraham. Karena yang kedua dari Sarai hanya boleh benih yang datang dari Abraham, tidak boleh dari Abraham. Tuhan sudah rencanakan hal ini. Makanya dia jaga Sarai. Firaun tidak boleh sentuh Sarai. Besoknya Firaun kembali ke Sarai yang berada. Lalu keluar termasuk memberikan berbagai macam perkataan. Kalau Tuhan sudah memilih kita, percaya Tuhan akan menjaga kita. Kita akan baik-baik saja sekaligus kita hidup tidak baik-baik. Amin. Kita akan baik-baik saja. Next. Sekalipun jalan kita tidak baik-baik, tapi kita tetap akan bersukacita karena Tuhan. Kenapa kita bisa akan baik-baik saja? Karena Tuhan di dalam anugerahnya Dia menjaga kita di dunia. Tetapi ingat, Tuhan hanya melindungi apa yang menjadi milik Tuhan. Itu yang dijaga. Orang yang menjadi miliknya, yang Yesus katakan, yang ada di dalam alamnya Dia itu tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Malam ini kita meyakinkan kita semua untuk kita benar-benar yakin dan percaya bahwa kita ada dalam pemerintahan Tuhan. Teman-teman kalau baca di bagian bawah di situ ada 3 jenis kematian dan hari baru. Kalau kita bicara soal kematian, itu kita bicara soal 3 jenis kematian. Yang pertama adalah kematian tubuh ini, yang kedua kematian roh kita, dan yang ketiga kematian kedua, yaitu di mana kita akan terpisah dari Allah SWT. Orang-orang yang masuk neraka. Ketika ada orang memutuskan untuk makan buah dari Tuhan, mereka mengalami kematian Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan, siapa yang makan buah ini, dia pasti mati. Dia akan mati. Mereka makan, waktu itu secara tubuh mereka tidak langsung mati, tapi mereka mengalami yang namanya kematian Tuhan. Apa bukti mereka mengalami kematian Tuhan? Ketika Tuhan mengatakan, mereka lari di dalam Tuhan. Mereka takut dan mereka bersembunyi. Mereka sudah mengalami kematian Tuhan.
Lalu setelah itu kalau kita baca dan kita bersama dan seterusnya, mereka akan mengalami kematian itu. Kalau Yesus tidak datang dihidupkan kembali kepada mereka, maka mereka akan mengalami kematian itu, yaitu terpisah dari Allah SWT. Di dalam ketentuan Tuhan Allah dalam waktu yang tepat, Dia mengutus Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang masuk kita, supaya kita tidak mengalami kematian itu. Sangat mungkin kita akan mengalami kematian itu, tapi bagi kita yang mengalami kematian roh dan menerima Kristus, kita akan mengalami kehidupan, kita tidak akan mengalami kematian itu. Yohanes 13 berkata bahwa Allah sudah mengutus anak yang tunggal supaya kami bisa percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Nah, bagi mereka yang telah dilahirkan kembali, rohnya telah dibaharui seperti kata Yesus kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan. Teman-teman ingat, Nikodemus itu bukan orang yang berjahat, bukan pemalok, bukan berjahat. Nikodemus itu seorang pelayan Tuhan. Nikodemus itu seorang pemimpin orang Farisi. Itu bukan orang biasa-biasa. Jadi kalau teman-teman mau mendekat kemampuan Nikodemus pasti kalah. Teman-teman mau ngomong tentang pelayanan Nikodemus pasti kalah. Dan sangat mungkin Nikodemus sudah bisa lebih senior dari Yesus Kristus. Tapi Yesus bilang kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan dilahirkan dari sorga. Karena Nikodemus sudah melayani, tapi rohnya mati. Dan dia tidak mengerti perkara rohani. Ketika Yesus bilang, engkau harus dilahirkan kembali, apa kata Nikodemus? Bagaimana mungkin saya masuk dalam rahim ibu saya? Nikodemus tidak mengerti perkara rohani. Makanya Yesus bilang kepada Nikodemus, engkau mengajar saya, tapi engkau tidak mengerti hal-hal rohani. Kalau aku bicara tentang hal dunia, engkau tidak mengerti. Bagaimana engkau mengerti perkara rohani? Ini sangat serius, teman-teman. Sangat-sangat serius. Kenapa? Karena kita di sekolah, karena kita di dunia ini, kita diajar, dididik untuk hanya bersibuk dengan hal-hal yang bersifat kelihatan. Makanya kalau kita mengurus satu perkara itu hanya sah kalau ada bukti apa? Fisik. Kalau bukti non fisik tidak bisa diterima. Padahal kita hidup di dunia yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Menurut proses 1 ayat 16, Allah Tuhan dalam Kristus menciptakan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itu yang Yesus omong dengan Nikodemus berkata Israel menguasai hukum tidak mengerti. Ini jadi masalah. Teman-teman sibuk melayani, tapi kalau roh kamu tidak dilahirkan, kamu selesai. Mau jawab, hidupmu selesai, kamu tidak akan melihat dari sorga. Ini sangat serius. Coba mari kita masing-masing jujur dengan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah selama ini saya serius di kehidupan saya? Tadi di awal renungan ini saya bertanya kepada teman-teman, apa kabar hati ini? Apa kabar jiwa? Apa kabar Tuhan ini? Ini super serius. Tidak ada mana. Hari ini teman-teman, iblis itu punya pekerjaan. Dia tidak akan sibuk menghalangi orang dengan gereja. Dia tidak akan sibuk untuk menghalangi orang dengan iman dengan hormat. Dia sibuk. Dia pergi saja di belakang. Tapi ini memesan satu hal. Jangan percaya firman Tuhan kepada orang. Kalau kamu dengan Tuhan, hidup saja. Makanya saat ini banyak orang yang susah tidur. Rumus untuk tidur adalah baca kitab. Betul? Kalau susah tidur, caranya adalah apa? Berdoa. Kamu tutup mata, kamu berdoa, kamu akan tidur dalam Tuhan. Amin. Rata-rata orang Indonesia main Netflix itu menurut survei 5 jam dalam Tuhan. Tapi coba suruh dia bertahan dengan khotbah selama 1 bulan. Coba suruh dia bertahan baca kitab 3 pasal selama. Dia menderita. Kenapa? Karena jiwanya, rohnya itu siap, rohnya mati. Dia begitu sehat, tapi rohnya mati. Orang lihat orang yang dia di kampung, yang satu kampung pun satu punya di dekat, tapi ketika teman mau makan, dia berdoa, dia berdoa. Pernah lihat? Ada. Dia cari orang yang bisa jadi MC di pesta di kampung, coba suruh dia doa.
Bapak kalau banyak berdoa untuk membaca Tuhan. Jadi kita kenapa bisa begitu? Jiwanya mati, uangnya. Ini sangat serius. Kita menyentuh ini karena ekspresi dari jiwa dan roh. Makanya Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu ini mengajar saya, tapi kamu tidak memilih perkara sia-sia. Masalah bagi pemuda itu adalah diri kita sendiri, eksistensial, kemampuan diri dan penerimaannya. Karena kita melayani, kalau kita melayani diri kita sendiri. Kita kasih contoh. Misalnya saat ini beta lagi berhubungan. Lalu ketika beta minta respon teman-teman semuanya duduk yang makmur. Lalu itu selesai ibadat mungkin ada di tangan dan kata Tuhan untuk jihad sekali. Itu kita rasa bagaimana? Tersenyum dan diri. Kita mau kasih ilustrasi ini. Misalnya paham, kita tanya paham. Kalau paham ini kita kasih dua jenis jaket. Jaket yang satu harganya 500 juta. Teman itu ya, harganya 500 juta. Tapi ada syaratnya. Jaket itu tidak boleh dipakai, hanya simpan di kamar, dan tidak boleh ada satu orang yang tahu. Hanya boleh simpan di kamar. Simpan rapi-rapi kalau di kamar. Lalu dikasih jaket yang kedua, harganya 5 juta. Itu terserah, mas mau bilang terserah, pakai dimanapun terserah. Maka mas tapi dia ke mana? 500 juta, 5 juta. 5 juta. Mas laka, kenapa? Karena kita ini butuh diterima dan diakui. Sehingga kita begitu. Orang kalau tidak diterima dan diakui masalah besar tapi tidak bisa dan perlu orang lain. Itu artinya kita punya berharap dengan kemampuan diri. Apapun yang kita lakukan itu, kalau Tuhan Yesus yang ada dalam kita, maka kita akan kasih makan kepada hal sebenarnya. Kita melayani untuk pengakuan diri, itu yang dia lalu dari mana? Dia melayani kalau dia komplain Yesus itu kita akan memutuskan mata undang Yesus. Yesus datang. Lalu maka sini melayani yang lain, waria yang duduk dengan Yesus. Lalu maka ketika dia mengalami stres, masalah mentalnya dia kembali kepada orang yang dia undang. Kenapa kamu yang saya melayani sendiri? Kenapa tidak suruh Maria untuk saya? Itu orang yang mencari kita. Makanya kita melayani orang rekan kita, orang sini kita, itu menjadi tidak baik. Kita datang ke ibadah, kalau kita tidak ditoi ke ibadah, kita tidak boleh pantas dalam ibadah. Kita melayani, lalu orang putih kita harus pindah gereja. Belum kira hanya gereja yang rusak. Lalu untuk pindah di gereja yang lain baik-baik saja, tapi itu bermasalah. Kenapa? Masalahnya bukan di gereja, tapi menghakimi yang lalu kita baik. Dia mencari kemampuan diri, dia kasih makan dan dia berharap dari mandiri dan kemampuan diri. Kita pada diundang di satu gereja di kota Bekasi, kota ibadah dokumen seperti ini. Berapa tahun yang lalu? Kita harus semua bertujuh. Lalu setelah itu, baik doa syafaat, baik ucapan terima kasih, kita menyelamat tidak disebut satu kali. Saat itu berharap kemampuan diri seperti itu mau keluar dan setuju diri. Tapi dengan Tuhan terima kasih, Tuhan ajak kita untuk melayani tanpa mencari. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga kita mengenal. Mari teman-teman jujur dengan kita menyebutkan. Sadar cara menyelesaikan masalah yang paling pertama adalah sadar akan punya toleransi sosial. Sadari realita yang akan punya hati fungsinya. Makanya Yesus bilang, bukan yang masuk yang dari setiap orang, tapi yang kedua. Dan itu yang lebih paham. Teman-teman pemuda ini kita mau jujur, punya orang merah. Kita di usia pemuda, kita punya persoalan dengan pejalan ini. Kerja, dunia, ini. Cuma 3 hal. Dan kita akan selalu diserang dan ditanya dengan 3 pertanyaan. Kita siap tidak menghadapi pertanyaan ini. Kalau kita tidak siap, itu akan menjadi masalah bagi kita dengan pemuda. Akan jadi masalah. Akan tidak. Lumpi bawah yang masuk dengan batas, kemudian itu dosa boleh kita semakan dan
masalah. Coba jujur. Ketika orang tanya ke kita, apa yang kita mau sampaikan? Apa yang kita mau sampaikan? Next. Masalah dalam tekanan masalah. Teman-teman, dengarkan ini baik-baik. Kita tidak mungkin bisa menghindari dari tekanan masalah dalam hidup. Kita tidak mungkin bisa menghindari. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus ditekan oleh masalah. Tetapi membiarkan hidup dalam tekanan masalah itu tidak wajar. Itu tidak benar. Hidup di bawah tekanan itu wajar, tapi membiarkan hidup di bawah tekanan atau tekanan itu tidak wajar. Kita tidak mungkin bisa menghindari dari tekanan masalah. Kalau orang dunia bilang begini, setelah masalah lewat, baru kita bahagia. Tapi Yesus katakan, sekalipun kamu berada dalam keadaan ini, kamu akan bahagia. Seperti itu janji. Dan cara hidup seperti itu yang buat kita berbeda dari yang lain. Next. Dan di tengah dunia yang di tengah dunia yang lagi bermasalah ini, kita tetap akan baik-baik saja. Firman Tuhan dalam Mazmur 139 dia jangan bilang begini. Next. Firman Tuhan dalam Mazmur 139 dia jangan begini. Kemana aku dapat pergi menjauh di dunia orang mati dan orang seberang lautan dan orang dan seluruh orang di mana pun ada. Kita tidak mungkin bisa menghindari dari Tuhan. Dari sini kita bisa paham. Firman Tuhan katakan begini, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan. Itu janji Tuhan bagi kita semua. Sebab dari orang yang saat ini sadar betul bahwa dalam keadaan yang bagi kita, Allah Tuhan juga tetap menyertai. Apapun, teman-teman tahu pasti berhenti. Ada yang apa? Ayat 4 dengan begini. Sekalipun aku berjalan dalam beberapa kelemahan, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Dia punya terjemahan asli sebenarnya. Oke. Indonesia menartikan dengan pakai keram, itu kita tidak tahu bagaimana bayangan pakai keram itu sekolah mana. Ketika saya jalan turun di Indonesia kedua, saya jalan di Kapal sekolah mana itu. Tapi dia punya teks asli dan dalam bahasa Inggris dia bilang shadow of death. Sekalipun aku berjalan di lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Teman-teman, ini ada cahaya. Teman-teman sudah lihat kalian cahaya. Bayangan timbul kalau ada cahaya. Tidak ada cahaya, tidak mungkin ada bayangan. Setuju? Dan bayangan itu biasanya lebih besar dari kita. Betul ya? Biasanya. Artinya, masalah itu seperti bayangan. Sekalipun kamu berjalan di lembah bayang-bayang, masalah itu seperti bayangan. Sebesar apapun dan segede apapun bayangan itu tidak pernah menyakiti manusia. Amin. Dan percaya, ketika Bapak sedang menghadapi lembah bayang-bayang maut, ketika Bapak sedang menghadapi masalah, itu ada karena ada cahaya Allah yang menerangi. Walaupun kecil, tapi itu pasti. Satu kali ada tiga anak muda. Mereka pergi berkemah di hutan dengan kawan-kawan. Lalu tiga orang ini, karena itu terbang-bang, dong ini berkeliling dan cari tahu itu tempat seperti apa. Dong jalan dari siang sampai sore sampai malam. Saat malam, tiba-tiba hujan lebat. Hujan lebat, dong mulai takut dan dong mulai tersesat karena tidak berita. Tidak tahu lagi bagaimana. Lalu mereka berdoa, Tuhan tolong supaya hujan itu berhenti. Semakin kita berdoa, hujan bukan makin berhenti, tapi makin besar kalau mulai penting, mulai tidak menyala. Dia mendekati karena ada pohon tubuh dan segala macam terjadi. Mulai dihangat dengan bayang-bayang kekuatan dan ketakutan. Makin berdoa dan berdoa dia sudah sampai menangis pangkalnya, tapi hujan tidak berhenti, penting makin menyala. Satu kali ketika sudah mulai stres, penting yang besar menyala. Langsung melihat di ujung sana ada api di dalam mereka. Dan berdoa Tuhan tolong setiap itu tolong bagaimana tolong sudah hujan berhenti dan penting berhenti Tuhan tolong. Dong berdoa di dalam stres. Makin berdoa penting makin besar. Dan seperti ini dan
satu di sana. Coba tolong berhenti, pertengkar kita berdoa. Bagaimana kalau Tuhan yang tidak hujan dan Tuhan yang tidak ingin maka pasti akan bersama. Mari kita berdoa Tuhan, dia akan hujan turun, dia akan lebih menyambar supaya dia menuntut kita di kita berdoa. Yang itu tidak berdoa. Masalah itu dipakai Tuhan untuk menuntut kita. Amin. Masalah tidak akan pernah menghancurkan kita, masalah tidak dibuat Tuhan, tidak diizinkan Tuhan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membentuk kita menjadi hal. Hari ini teman-teman, malam ini kita berharap satu kumpulan dari sini untuk mendapatkan suatu peneguhan, suatu janji dengan Tuhan. Kita tutup dengan cerita ini. Ibrani 6 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika dia menurut peraturan dari Israel menjadi pembesar sampai selama-lamanya. Kata perintis itu di Indonesia menarikkan perintis, bahasa Yunani adalah prologos. Prologos itu diartikan dalam teks Inggris dengan forerunner, pelari yang lebih dulu, orang yang berlari lebih dulu. Kata prologos itu biasa dipakai di kalangan tentara Yunani dan Romawi. Kalau misalnya ada orang penting di belakang yang mau masuk, maka mereka akan berlari dari dulu, lalu kasih tahu orang di sana, semua keluar, semua sambut, ada orang penting mendatang. Itu orang yang berlari dan kasih tahu namanya prologos, jadi berlari. Alkitab tadi bukan nama 20 berkata Yesus, dia menjadi perintis bagi kita. Dia masuk ke surga, lalu dia siapkan tempat bagi kita, dia katakan kepada orang, kepada semua makan pekerjaan surga, siap sedia orang penting mendatang. Dikatakan Yohanes pasal 2 dan 3. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagi. Setelah tempat tersedia, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempat supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus menyiapkan tempat bagi. Dia adalah perintis bagi. Karena siapa yang telah menjadi milik Kristus, maka dia mendapatkan hak sendiri. Yesus menjadi Kristus. Mari kita tundukkan kepala, bermohon dengan semua saudara. Dan